Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga baik-baik saja dan masih betah di rumah. Akhirnya setelah menunggu 2 minggu, chapter 980 rilis. Di chapter ini sudah terjadi pertarungan di tengah-tengah festival api yang tentu saja dimulai oleh Luffy dan Zoro. Tampaknya suasana akan segera memanas. Yos, langsung saja, inilah review lengkap chapter 980. Luffy yang di chapter lalu sudah tak bisa menahan amarahnya, kini akhirnya bertindak. Sebuah Gomu-Gomu no Elephant Gun mendarat mulus di kepala salah satu anak buah Kaido. Jelas pukulan itu langsung membuatnya tumbang. Di sini Luffy benar-benar marah karena mereka mempermainkan makanan. Sementara Otama dan para penduduk Wano yang miskin seringkali kelaparan. Melihat adanya baku hantam, suasana pun jadi ricuh. Tapi anak buah Kaido belum menyadari jika ada penyusup. Mereka hanya menganggap itu sebagai perkelahian antar anggota bajak laut hewan buas saja. Dan hal itu malah membuat mereka jadi bersemangat. Sementara di sisi lain, Kid dan kru bajak lautnya belum mau ikut campur. Mereka masih mengamati situasi yang terjadi. Iya, walaupun barbar, di sini Kid masih ingat tujuan utamanya, yaitu untuk bisa mendekati Kaido sedekat mungkin. Selain itu, Kid bisa fokus pada Kaido karena dia tak memiliki hubungan emosional apapun dengan para penduduk Wano yang menderita. Akhirnya Kid memutuskan untuk bergerak secara diam-diam ke bagian aula pesta makan dan menganggap keributan ini akan memudahkan langkahnya. Namun belum sempat menjalankan niatnya, langkah Kid malah terhenti karena bangunan lantai 2 di belakangnya tiba-tiba roboh. Ternyata itu adalah perbuatan Zoro. Memang di chapter yang lalu Jinbe mengatakan bahwa Zoro mengejar Luffy untuk memastikan penyamaran Luffy tak terbongkar. Dan akhirnya Zoro pun bisa menemukan Luffy dan tak tersesat berkat keributan yang dibuat oleh Luffy. Tapi di sini Zoro juga membuat kesalahan, entah dia sadar atau tidak, bahwa tindakannya menghancurkan bagian lantai 2 telah menimbulkan keributan yang lebih parah daripada keributan yang dibuat oleh Luffy. Lalu Luffy pun mengatakan jika alasan dia marah adalah karena anak buah Kaido membuang-buang Oshiruko. Zoro pun jadi teringat tentang Otama yang sangat bersyukur ketika memakan satu mangkok Oshiruko. Dan kemudian dia mengatakan, kalau begitu sepertinya akan kucincang mereka berkeping-keping. Dari hal itu Zoro seolah-olah marah karena alasan yang sama dengan Luffy, yaitu Oshiruko. Tapi sebenarnya tidak. Zoro tak begitu peduli dengan masalah Oshiruko, tapi dia tetap ingin menghajar anak buah Kaido. Lalu dari atas panggung Queen menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dia menyangka bahwa itu adalah sebuah kejutan dalam acara ini. Sementara di sisi lain pasukan aliansi yang patuh dengan rencana Kinemon jadi bingung. Mereka dilema antara ikut bertarung atau tetap menyembunyikan penyamaran. Toh jati diri mereka belum terbongkar. Kemudian Apo yang satu generasi dengan Luffy dan Zoro terlihat lebih cepat memahami situasi yang terjadi. Dan dia pun sudah mengenali Luffy si topi jerami, walaupun Luffy belum melepaskan kostumnya. Lalu seakan ingin kembali menyamar dan menyembunyikan identitas, Luffy dan Zoro memilih untuk melarikan diri. Tapi semua itu terlambat karena Apo sudah tahu identitas mereka. Selain itu anak buah Kaido yang lain juga langsung melakukan penyergapan, walaupun belum mengetahui penyamaran Luffy dan Zoro. Kemudian Apo melaporkan hal itu kepada Queen. Dia mengatakan bahwa ada penyusup yang berasal dari Udon. Dia adalah Luffy si topi jerami. Dan kini dia menyusup bersama rekannya, si pemburu bajak laut Roronoa Zoro. Setelah menerima laporan itu, Queen pun jadi bingung. Karena dia masih ingat Babanuki telah memberikan laporan bahwa situasi di Udon sudah terkendali. Namun Queen tidak lambat bertindak. Queen malah memiliki rencana jitu untuk mengatasi Luffy dan Zoro. Bermula dari tujuannya yang memang ingin menyingkirkan salah satu anggota Tobiropo, Queen melemparkan sayembara bagi siapapun yang bisa menangkap Luffy dan Zoro akan naik pangkat menjadi anggota Tobiropo.
Iya, kira-kira siapa anggota Tobiropo yang akan disingkirkan oleh Queen? Hal ini tentu menjadi sebuah misteri yang baru. Lalu hal itu pun langsung direspon oleh para headliner dan para gifter yang merasa memiliki kekuatan yang layak untuk jadi anggota Tobiropo. Sementara para waiters dan pleasures memutuskan untuk menikmati pestanya saja, karena mereka merasa tak akan bisa menangkap para penyusup itu. Sayembara pun dimulai. Para pengguna Smile telah berkumpul dan menghadang langkah Luffy dan Zoro. Tapi tentu para pengguna Smile itu bukan masalah yang berarti. Namun dari atas panggung, Apo sudah mengambil kuda-kuda untuk melakukan serangan. Tentu kita masih ingat bagaimana cara Apo menyerang, yaitu seperti ketika dia menyerang Kizaru. Apo memukul-mukul dan memainkan tubuhnya layaknya sebuah alat musik. Dan kemudian muncul serangan dari arah yang tak terduga. Luffy dan Zoro pun terkena serangan Apo. Pertama, Luffy terkena serangan seperti sebuah pukulan yang tak terlihat. Pukulan itu cukup kuat hingga Luffy pun terlempar. Kemudian Zoro juga terkena serangan, namun kali ini berbeda. Serangan yang mengenai Zoro seperti sebuah tebasan pedang yang tak terlihat, yang bahkan arah serangannya pun sama sekali tak diketahui. Lalu Luffy juga terkena serangan kedua. Serangan ini juga berbeda dari dua serangan yang tadi, yaitu sebuah serangan ledakan. Dan ledakan itu cukup kuat untuk membuat Luffy tak sadarkan diri. Iya, kemampuan dari Apo ini memang masih misterius. Bahkan Luffy bisa terkena serangan sebanyak 2 kali. Jadi apakah Ken Bonsoku haki tingkat tinggi milik Luffy tak bisa melihat arah serangan Apo? Sepertinya hal ini menarik untuk dibahas, dan mungkin akan kami bahas secara khusus pada video selanjutnya. Oke, kembali ke cerita. Melihat Luffy terkapar oleh serangan ledakan dari Apo, Queen jadi tersenyum, dan dengan sombong dia mengatakan, "Hei, ayolah, seharusnya kau memberikan kami pertunjukan yang lebih menarik." Zoro yang melihat situasi yang tak menguntungkan ini memilih untuk mundur. Sambil membawa Luffy yang pingsan, dia pun berbalik arah. Dia berpikir tak boleh mengalami banyak luka sebelum berhadapan dengan Kaido, atau mereka tak akan punya kesempatan sama sekali. Namun tentu kabur di tengah-tengah musuh bukanlah hal yang mudah. Para gifters pun mulai melakukan serangan lagi. Ada gifter yang melancarkan anak panah, ada juga yang berusaha menerkam dengan kepala serigala. Iya, bentuk para gifter ini memang aneh-aneh. Ya, tak kalah aneh lah dengan bentuknya Hold'em dan juga Dobon. Beruntung di saat terjebak itu Luffy kembali sadar dan bahkan langsung melakukan serangan balik dengan menggigit pengguna Smile buaya. Akhirnya di sini penyamaran mereka berdua pun telah terbongkar. Karena mengalami luka dan terkoyak, kemampuan Devil Fruit Kinemon pun hilang dan pakaian mereka kembali ke bentuk semula. Dalam situasi ini, tentu Luffy dan Zoro sudah tak memiliki kesempatan untuk menyusup diam-diam, dan satu-satunya cara untuk sampai ke tempat Kaido adalah dengan cara menerobos masuk menggunakan kekerasan. Iya, tampaknya Luffy dan Zoro harus mengalami banyak pertarungan untuk sampai ke lokasi Kaido berada. Lalu di sisi lain, Apo yang tadi sedang melakukan serangan kembali bersiap untuk meluncurkan serangan susulan. Terlebih lagi posisi Luffy dan Zoro masih dalam jangkauannya. Namun di sini Kid memutuskan untuk bertindak. Iya, Kid yang tadinya tenang mendadak berubah menjadi panas setelah melihat Apo yang dianggap sebagai seorang pengkhianat. Dia pun mulai mengumpulkan senjata dan puing-puing logam yang ada di tempat itu. Perlahan semua yang dikumpulkan Kid berubah menjadi sebuah tangan raksasa. Lalu melihat rekannya sudah terbawa emosi, Killer berusaha menenangkan Kid dan mengatakan jika penyamarannya juga akan terbongkar jika ikut menyerang Apo. Namun Kid sama sekali tak mendengarkan hal itu. Dia fokus untuk melakukan serangan. Dan akhirnya blam, serangan Pang Gibson dari Kid terlihat mengenai Apo secara telak. Iya, walaupun Apo sudah sempat menyadari Kid akan menyerang, dia tetap tak bisa menghindar. Iya, sampai di sini aja review chapter 980.
Dan cukup sekian video kali ini. Semoga anak emas kalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!